Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, penyaksi, pendengar YouTube Kultum Ramadan yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam, sehat sempat, dan nikmat istiqomah untuk melaksanakan ibadah. Pemirsa yang beriman, sudah 1 minggu kita berpuasa dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas, semoga amalan kita diterima oleh Allah, baik tilawahnya, sodakohnya, tarawih atau sholat malamnya, dan iktikaf kita. Amin, amin, amin. Pemirsa yang beriman, insya Allah saya akan mengantarkan amalan mulia mendapatkan predikat takwa. Takwa itu adalah garis besarnya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ketika Nabi Musa berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa mengatakan, "Ayu ibadika atqa?" Dijawab oleh Allah, "Alladzi yadhkuruni wa la yansa." Wahai Allah, siapakah hambamu yang paling takwa? Hambaku yang paling takwa adalah orang yang mengingat aku dan tidak lupa. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang takwa adalah Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada amal-amalan yang bukan karena Allah, karena selain Allah. Misalnya puasa, ada puasa yang namanya sin tong, isin karo tonggo, bukan karena Allah, tonggonya poso ikut puasa. Sin wo, isin karo morotuwo, morotuwane poso ya kita poso. Dan ada lagi yang ben lang, puasa ben langsing. Semuanya amalannya begitu tidak diterima oleh Allah karena tujuannya bukan Allah, tujuannya adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah seminggu, insya Allah panca indera kita, anggota tubuh kita sudah kita kendalikan sesuai syariat, sesuai contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hati, mata, telinga, dan semuanya kita tanamkan samarinda, sama-sama rindu di dada. Terutama kita rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan ketemu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada kita dan kita puas, senang kepada Allah. Kalau kita baik kepada Allah, Allah akan membalas kebaikan dengan lebih baik. Digambarkan dalam hadis, apabila kita berjalan, Allah akan menyambutnya dengan berlari. Kalau kita berbuat baik dengan 1 jengkal, Allah akan membalasnya 1 depa. Itu berarti kita yang pertama dalam puasa ini menanamkan sama rinda, sama-sama rindu di dada. Yang kedua, hendaknya kita bersyukur, yaitu senia, senang kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senia. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaannya bersyukur adalah iri hati, dengki, dan dendam. Iri hati itu senang kepada orang susah, susah kepada orang senang. Kalau ada orang mendapat kemuliaan,
mendapat jodoh, mendapat rezeki, kita sakit, itu tandanya dengki. Itu bisa kita istilahkan pario, panas hati melihat rezeki orang lain. Kita hindarkan sifat pario itu, kita tanamkan sifat senia, dan tambah lagi adalah simpati. Kita simpan panas yang di hati. Insya Allah itu takwa. Kuncinya untuk mendapatkan jalan takwa hanya ada 3 saja. Kalau kita bisa mengamalkan 3 hal ini, insya Allah semuanya menjadi mudah dan berakhir husnul khotimah. Yang pertama apa? Syukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kamu akan ditambah nikmat. Jika kamu kufur, ingkar, sungguh berat atau sangat siksa kami. Ma'asyiral muslimin, para penonton yang berbahagia, dikisahkan dalam hadis malaikat mendatangi seorang yang buta untuk menguji apakah dia bersyukur atau kufur. Kemudian si buta itu disembuhkan penyakitnya oleh malaikat itu dan diberikan bekal kambing untuk berusaha. Ternyata setelah lama kambingnya banyak sekali, 1 lembah. Kemudian malaikat datang lagi menjadi seorang yang buta. Wahai Tuhan pemilik kambing-kambing, saya ini musafir yang kehilangan atau kehabisan bekal. Bisakah saya mohon kambingmu 1? Dijawab oleh seorang buta yang sudah sembuh itu, jangankan 1, silakan ambil semua, karena saya sudah diberi nikmat oleh Allah bisa melihat yang syukurnya. Akhirnya malaikat itu menjelaskan, saya hanya mengujimu, tidak jadi mengambil. Ini orang yang bersyukur. Mari hendaklah kita bersyukur, bukan hanya kambing yang kita miliki, mobil kita miliki, rumah kita miliki, suami, istri, anak, dan saham kita miliki. Maka kita layak untuk bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tinggi, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya. Yang kedua adalah kuncinya adalah kita bersabar. Bersabar itu ada 3 hal: sabar melaksanakan ibadah, sabar meninggalkan larangannya, dan sabar terhadap musibah. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi yang mulia, Nabi Ayub, terkenal kaya, hartanya banyak, anaknya banyak, sehat-sehat, bagus-bagus, tapi Allah mengujinya dengan menghabiskan hartanya, dengan mematikan anak-anaknya. Ditambah lagi Nabi Ayub kena penyakit yang orang lain gak senang. Istrinya bilang, wahai Kanda, kamu kan Nabi, mohonlah doa supaya disembuhkan. Saya malu, kata Nabi Ayub, saya sudah diberikan sehat selama puluhan tahun, tapi baru sakit 7 tahun kita sudah mengeluh, tidak pantas kita. Akhirnya Nabi Ayub mendapatkan kalimat, Rabbi anni masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, aku telah mendapatkan kesengsaraan, kesedihan, kesukaran, maka sedangkan Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah memberikan kesembuhan. Kisah yang ketiga adalah, kunci yang ketiga adalah bersabar, bersyukur, dan istighfar. Kunci istighfar paling hebat untuk mendapatkan apa saja. Diistilahkan dalam cerita itu, dikisahkan dalam cerita itu, seorang yang sudah membunuh 99 orang. Mungkin ada yang dimutilasi, dimasukkan dalam tas. Mungkin orang itu kemudian datang kepada seorang tabib. Dia mengatakan, apakah dosa saya bisa diampuni? Oh, tidak bisa, karena kamu sudah banyak dosanya. Kemudian datang seorang ulama yang ahli ilmu, dia mengatakan apakah dia bisa bertobat.
bisa. Katanya, coba kamu jangan di sini, tapi kepada lingkungan yang kondusif yang bisa mendukung engkau ke dalam tobat atau istighfar itu. Maka pergilah seorang pendosa itu kepada lingkungan yang baik. Di tengah jalan Allah merenggut nyawanya. Maka turunlah dua malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat adab. Kata malaikat adab, ini sudah membunuh banyak orang, bahkan 100 orang, dan mungkin ada yang dimutilasi. Ini hak saya untuk menyeret kemasukkan ke dalam neraka jahanam. Kata malaikat rahmat, tidak, ini adalah sudah berbuat baik, sudah bertobat kepada Allah SWT, bahkan untuk beristighfar. Maka dua malaikat itu berselisih dan akhirnya Allah memutuskan, coba ukurlah jarak dari rumah sampai ke tempat tobat itu panjang mana. Tapi ternyata adalah dekat dengan tobat. Maka dia masuk dalam surga, insya Allah. Ya, menanam kacang di tanah lapang, tuah pala, pohonnya panjang. Mari kita singkirkan semua rintangan agar pahala puasa tidak hilang. Demikian, karena dibatasi waktu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.